Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang mulia, bolehkah seorang suami meminum susu istri? Apa akibatnya jika perbuatan itu dilakukan? Subhanallah, maha benar sabda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baiklah, kali ini kita akan membahas tentang seputar hukum-hukum Islam. Lantas, hukum seorang suami meminum air susu istri. Simak terus videonya hanya di channel YouTube Indo Portal. Agama Islam adalah agama yang sempurna. Karena sempurnanya pembahasan terkait dengan aturan kehidupan manusia dibahas secara gamblang, detail dan lengkap, mulai dari bangun tidur sampai manusia menutup mata kembali. Anugerah dari Sang Maha Kuasa, maka tidak tabu untuk dibahas, termasuk dalam hal urusan rumah tangga sampai urusan ranjang pun boleh untuk dibahas. Dengan catatan, sepanjang pembahasan tersebut tidak terkait dengan deskripsi praktek langsung, maka semuanya terbuka dan boleh untuk dibicarakan. Sahabat Indo Portal yang mulia, kenikmatan dunia yang paling indah bagi seorang suami adalah mendapatkan istri yang salihah. Wanita yang salihah akan menjadikan perasaan suami hidupkan tenang dan tentram, bahagia seumur hidup. Salah satu fitrah manusia diciptakan adalah berpasang-pasangan antara seorang laki-laki dan perempuan. Maka akan saling melengkapilah, berbagi dan saling mengisi antara yang satu dengan yang lainnya. Karena istri adalah tempat bersandar bagi seorang suami. Seorang istri bisa menutupi aib seorang suami dan bisa membentengi diri dari perbuatan-perbuatan yang keji dan kotor yang mungkin saja bisa merendahkan martabat seseorang. Maka dari itu, hal yang mungkin tak akan bisa terhindarkan adalah hubungan suami istri dalam Islam merupakan persoalan hal yang sangat suci dan boleh untuk dibahas. Sahabat Indo Portal yang mulia, pertanyaan yang mungkin terlintas di pikiran kita adalah, apa hukum seorang suami meminum susu istri? Ada 3 jawaban yang kami utarakan dalam kesempatan kali ini. Yang pertama adalah jawaban dari seorang Grand Sheikh Al-Azhar Mesir, kedua Dar Al-Ifta Mesir, yang ketiga Dar Al-Ifta Irak. Jawaban Grand Sheikh Al-Azhar Mesir tentang seorang suami meminum susu istri tidaklah haram. Dasarnya dikarenakan tidak terpenuhinya unsur-unsur kemahraman di dalamnya dan tidak ada unsur keharamannya. Dengan berdalil firman Allah Subhanahu wa taala, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Para ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 233. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berdalil qauluhu sallallahu alaihi wasallam fima ruwiya an Salamah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhramu min ar-radha'i illa ma fataqa al-am'a wa kana qabla al-fatam, rawahu Tirmidzi. Penyusuan tidaklah mengharamkan kecuali apa yang mengenyangkan perut di masa menyusui yang dilakukan sebelum masa penyapihan. Pendapat yang kedua tentang jawaban
hukum seorang suami meminum susu istri dari Dar al-Ifta Mesir mengatakan jika suami menyusui istrinya tidak diharamkan dikarenakan hal itu tidak merubah posisi istrinya menjadi seorang ibu. Jawaban yang ketiga, Dar al-Ifta al-Iraq, Mufti Iraq Syekh Mahdi bin Ahmad As-Sumaidai, Mufti Iraq, fatwa nomor 1373 tahun 2019 mengatakan boleh bagi seorang suami untuk menikmati seluruh tubuh istri kecuali dubur dan kecuali jima ketika haid dan nifas dan ketika berihram ketika melaksanakan ibadah haji dan umrah dengan dalil qauluhu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada ay yutimma ar-radha'ah. Sahabat Indo Portal yang mulia, jadi kesimpulan jawaban dari jumhur hukum seorang suami meminum air susu istri tidaklah haram dan tidak mengakibatkan sesuatu apapun. Maka dengan alasan semua syarat penyusuan yang menimbulkan kemahraman bagi bayi pun tidak terpenuhi. Apa saja unsur-unsur menjadikan kemahraman seorang bayi? Yang pertama, suami bukanlah bayi. Alasannya suami bukanlah bayi dikarenakan usianya sudah lebih dari 2 tahun. Kemudian alasannya juga suami tidaklah kenyang perutnya apabila menelan air susu istri. Kalaupun dia meminumnya dengan jumlah yang banyak, bukan kenyang tapi malah mungkin ya muntah. Dengan alasan juga minimal 5 kali penyusuan. Para ulama sepakat bahwa bila seorang bayi menyusui pada wanita yang sama sebanyak 5 kali meskipun tidak berturut-turut, maka penyusuan itu telah menimbulkan akibat kemahraman. Kalau baru sekali atau 2 kali penyusuan saja tentu belum mengakibatkan kemahraman. Ketentuan ini didasari oleh hadis Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Ibunda Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, فيما أنزل من القرآن الكريم 10 رضاعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا ب5 معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن الكريم. Dulu ada ayat yang diturunkan dengan lafaz 10 kali penyusuan telah mengharamkan, kemudian ayat itu dihapus dan diganti menjadi 5 kali penyusuan. Alasan jumhur ulama untuk memperbolehkan seorang suami menyusui seorang istri adalah ukuran sampai kenyang. Hitungan 1 kali penyusuan bukanlah berapa kali bayi mengisap atau menyedot air susu, namun dijadikan hitungan untuk 1 kali penyusuan adalah bayi menyusu hingga kenyang. Biasanya kenyang pun bayi ditandai dengan tidur pulas. Adapun bayi melepas puting susu sebentar saja lalu mengisapnya lagi tidak dianggap 2 kali penyusuan, akan tetapi dihitung 1 kali saja. Dasarnya adalah sabda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyusuan itu dikarenakan lapar. Alasan selanjutnya adalah maksimal 2 tahun. Hanya bayi yang belum berusia 2 tahun saja yang menimbulkan kemahraman. Sedangkan bila bayi yang menyusu itu sudah lewat usia 2 tahun, maka tidak menimbulkan kemahraman. Dan juga berdasarkan hadis Nabi, la radha'a illa ma kana fil haulaini, tidak ada penyusuan yang mengakibatkan kemahraman kecuali di bawah usia 2 tahun. Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Sahabat Indo Portal yang mulia, seorang suami menyentuh, mencium atau menyusu puting istrinya hingga menelan air susunya adalah bagian daripada sensasi di dalam berhubungan antara suami dan istri, seperti halnya terhadap bagian-bagian tubuh lainnya yang dapat menambah kenikmatan bagi kedua pasangan tersebut, hingga tidaklah ada larangan baginya. Namun semua tetap menjaga adab dan batas-batas yang diperbolehkan oleh agama. Begitu juga berdasarkan penelitian, banyak pria yang penasaran tentang bagaimana rasanya sensasi untuk menyusu
dan selalu tertarik secara seksual dengan payudara wanita, bahkan saat istri sedang dalam keadaan memproduksi ASI. Ditambah banyak perempuan yang lebih sensitif terhadap rangsangan payudara yang menikmati sensasi menyusui pasangannya. Dalam kasus seorang suami menelan air susu istrinya, maka hal ini tidak ada menimbulkan kemahraman di antara mereka. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Indo Portal yang mulia, semoga keterangan tentang hukum-hukum ini dapat bermanfaat di dunia dan di akhirat. Dan sesungguhnya kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala semata, dan jika ada kesalahan adalah milik kami pribadi. Sampai bertemu lagi di episode video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.